Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar saudara pagi ini? Luar biasa, tetap semangat, amin. Amin. Tuhan Allah yang ada bersama kita senantiasa beri kita kekuatan baru untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita percaya kita ada saat ini semua hanya karena kasih, anugerah dan kemurahan Allah atas kita. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Allah kita sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami tahu saat ini kami ada di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan, semua hanya karena kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Allah, karena itu saat ini kami untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, Raja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Kami siap datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami mau datang kepada Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami hanya kepada
kekuatan, sumber kelepasan, sumber pemulihan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami tahu Engkau cukup buat kami Tuhan. Dalam segala sesuatu Tuhan, Engkau cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan Allah. Kami tahu Tuhan bersama kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau siap memberkati kami Tuhan. Terima kasih Allah. Dan kami tahu juga Tuhan, ada kuasa kegelapan yang tidak suka saat kami datang kepada Engkau Tuhan. Saat ini dengan besar hati Tuhan, kami mau ikat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini. Dan biarlah hanya Engkau Allah ada bersama setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Silakan saudara. Saudara harus berdoa dan kita amin. Tidak ada sesuatu pun yang kita inginkan dunia ini selain Dia, karena Allah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Mari katakan berdoa, hanya Engkau Tuhan milik surga. Tak ada yang ingin ini. Hanya Engkau Tuhan. Tak ada kekuatan kami Tuhan. Kami akan mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan Kau akan selalu menolong kami Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Musim akan selalu berganti dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu kasih Tuhan tak akan pernah lepas dari hidup kami. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu menunggu.
Mari secara sekalian kita berdoa. Kami berikan syukur kepadamu Tuhan atas segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami. Dan saat ini kami boleh kembali memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terimalah kiranya segala sembah syukur kami Tuhan. Sembah syukur kami bagimu, karena hanya Engkau yang patut kami tinggikan dan patut kami muliakan. Terima kasih atas segala sesuatu sehingga kami boleh ada bersama-sama. Saat ini Tuhan beribadah kepadamu, memuji, menyembah-Mu, dan juga menerima sebagai para firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Dan firman-Mu tidak lalu begitu saja, dan adalah menjadi berkat bagi kami sekalian. Yang kurang dengan penuh berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami sementara kami mendengar firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya darah Yesus melindungi kami, darah Yesus membungkus kami semua. Kami semuanya boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, di Tuhan kalau kita boleh kembali ibadah bersama-sama ya pada hari ini. Ya, tema kita pada hari ini masih minggu terakhir bulan September. Temanya adalah Kristus cukup bagiku ya. Kristus cukup bagiku. Dan subtema yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian yaitu pilihanku hidup Allah. Kata indahnya saudara kalau kita melihat gambarnya ya, di mana di situ ini gambar daripada surga, mana ada Tuhan Yesus di situ dan kita boleh ada di situ juga saudara sekalian. Karena itu pilihanku adalah hidup kekal. Mari saudara kita semuanya memilih hidup kekal ya, pasti. Itu sebabnya kita ada di tengah bersama-sama untuk beribadah. Karena kita memang memilih hidup yang kekal. Saudara sekalian, mengapa Kristus cukup bagiku? Mengapa Kristus cukup bagiku? Karena dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 demikianlah firman Tuhan dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saya membawakan hari ini, saudara sekalian, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kita percaya kepada Kristus Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya. Bahkan walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Jadi secara sekalian ada jaminan untuk kita boleh mewarisi hidup kekal ya. Adakah yang lebih berharga daripada hidup yang kekal? Adakah yang lebih berharga saudara sekalian? Karena hidup yang kekal ini adalah hidup bukan untuk 10 tahun, untuk 100 tahun. Bahkan orang dunia seringkali mengatakan kan di lagu-lagu dan sebagainya, seringkali dikatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini bukan 1000 tahun saudara, tapi kekal, hidup selama-lamanya. Dan itu terjadi kalau kita percaya kepada Kristus, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya kepadanya, maka kita akan hidup selama-lamanya. Walaupun kita sudah mati sekalipun, kita akan hidup. Dan ini Tuhan Yesus buktikan, yaitu dengan membangkitkan Lazarus. Lazarus orang yang percaya kepada Kristus. Dan waktu dia percaya kepada Kristus, dia sakit
kemudian meninggal, dia mati. Dan waktu dia sudah mati, sudah dikatakan di situ dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai dan seterusnya, dikatakan bahwa dia sudah mati, sudah berbau, ya, karena sudah 4 hari. 4 hari dia mati sudah bau, saudara. Kalau di Israel sana, beda dengan kita ya, kalau kita meninggal nanti itu dikubur di dalam tanah. Tapi kalau di sana dimasukkan ke dalam satu gua, jadi dimasukkan dalam gua, kemudian ada pintu guanya yang ditutup. Waktu itu Yesus datang, dia mau membangkitkan Lazarus, kemudian dia katakan pada keluarganya, angkat itu batu supaya bisa terbuka, pintunya terbuka, ya. Waktu itu Marta langsung berkata, Tuhan, dia sudah berbau, sudah 4 hari dia mati, jadi sudah bau. Tapi puji Tuhan, akhirnya mereka tetap membuka itu batunya. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menyingkirkan batu itu? Dengan kuasanya sangat mampu, saudara. Dia bisa katakan batu, batu tersingkir gampang sekali, saudara. Tapi dia nggak mau. Dia ingin kerjasama dari kita, ya. Nah, karena itu di dalam Roma 8 ayat 28 kan dikatakan segala sesuatu bekerja sama. Allah bekerja sama bersama dengan orang yang dikasihinya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah ingin kita turut, bukan hanya terima jadi, ya, tapi kita terima ada andil, ada apa yang harus kita lakukan bagian kita dan Allah melakukan bagiannya. Itu sebabnya kita singkirkan batu itu. Kalau misalnya pada waktu itu nggak mau, orang-orang tidak mau menyingkirkan batu, mungkin mujizat itu tidak akan terjadi, saudara. Karena mereka menurut dan mereka singkirkan batu itu, maka kemudian Tuhan teruskan dengan mujizatnya. Yang mengatakan kepada Lazarus yang ada di dalam gua itu, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang ada di dalam, dia keluar. Saya tidak tahu bagaimana dia keluar, ya. Apakah loncat-loncat, apakah dia bisa berjalan pelan-pelan, tapi yang pasti dia keluar, seperti gambar itu. Karena kalau di sana orang mati itu dililit, ya, badannya seluruh badannya itu dililit dengan kain seperti yang ada di gambar. Jadi begitu keluar, kelihatan di pintu gua, langsung Tuhan Yesus katakan bukalah, katanya supaya dibuka, karena Lazarus tidak bisa membuka dirinya sendiri. Dan sekalian, Tuhan membuktikan bahwa meskipun dia sudah mati, tetapi kalau percaya dia akan hidup. Demikian juga dengan kita semua, saudara. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan hidup selama-lamanya. Kita tidak akan mati, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Hidup kekal. Karena itu pilihanku adalah hidup kekal. Dan itu dialami oleh Lazarus. Dia hidup kekal bersama Kristus, walaupun dia sudah mati, dia hidup lagi. Tapi apakah setiap kali kalau orang mati yang percaya kepada Kristus mengalami seperti yang dialami oleh Lazarus? Tentu saja tidak, ya. Sebab kalau iya, maka almarhum kepala sidang kita Pak Herman Julius juga akan tetap hidup sampai saat ini. Dan dia sudah mati kemudian dibangkitkan. Tidak demikian, saudara, karena Tuhan punya rencana khusus dengan Lazarus. Setiap kita Tuhan punya rencana, ya. Kita tidak tahu persis rencana kita masing-masing, tapi dalam Ayub dikatakan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kita rencana Tuhan, kita masing-masing Tuhan tidak pernah gagal. Pasti Tuhan akan laksanakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena itu kita perlu senantiasa berserah kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Musa, saudara-saudara, Musa juga percaya, dan pilihan Musa adalah hidup kekal. Pilihan Musa adalah hidup kekal, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 24-25 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa
menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara. Perhatikan ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa memilih untuk menjadi umat Allah bersama-sama dengan umat Allah, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dia tinggalkan segala kemewahan, kesenangan, keterkenalan. Ya, sebab apa saudara? Sebab ini Musa bukan sembarangan. Dia sebagai putri pangeran anak daripada putri Firaun karena diangkat ya oleh karena Tuhan sudah merencanakan semua dengan indahnya. Maka Musa ini seorang yang sangat terpandang. Dikatakan bahwa Musa ini adalah sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi dia sangat terpandang, sangat dihormati, sangat ya, saya percaya dia juga sangat kaya ya sebagai putra pangeran daripada putri Firaun. Sudah enak saudara, semuanya bisa dinikmati, tetapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia tidak takut bahkan murka raja, dia juga tidak takut. Musa sangat terpandang dan dikatakan bahwa karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sorga belum kelihatan. Musa belum melihat sorga, saudara. Kalau dia tinggalkan Mesir, dia belum melihat bahwa ada sorga nanti di depan. Tapi dia percaya bahwa bersama dengan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, dia akan mewarisi hidupnya Tuhan. Karena itu dia tinggalkan kenikmatan dunia ya. Sebagai pangeran yang terkenal, dihormati, ditakuti, disegani di Mesir dan oleh rakyat Mesir juga, tapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia percaya bahwa semuanya itu hanya sementara, sia-sia. Bahkan dikatakan sebagai hal yang dia tidak mau menikmati kesenangan dari dosa. Dia percaya bahwa dia akan bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, hidup kekal. Itu yang dia cari. Musa tinggalkan semuanya karena dia memilih hidup kekal. Saudara sekalian, tapi sayang saudara, banyak orang yang menolak Yesus ya. Ada seorang yang sangat terkenal di tahun 50-an, dia sangat terkenal di film artis namanya Marilyn Monroe. Wah, teman saya kecil juga saya sudah sering mendengar saudara nama ini ya, sebagai bintang film yang sangat terkenal. Dia katanya paling cantik, bahkan ada bilang paling seksi ya, Marilyn Monroe. Dia sangat terkenal pada waktu itu dan Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Karena itu Tuhan memberikan satu pesan. Ada pesan yang harus disampaikan kepada Marilyn Monroe melalui seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan namanya pendeta Billy Graham. Pendeta Billy Graham itu adalah pendeta yang sangat terkenal, yaitu kaliber internasional, saudara. Bukan pendeta yang tidak terkenal ya, tapi pendeta yang sangat terkenal kaliber internasional. Diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Marilyn Monroe untuk sampaikan pesan. Ada pesan buat si Marilyn Monroe. Karena ada pesan, maka pendeta Billy Graham ini dia cari Marilyn Monroe ya. Kalau sekarang kita gampang pakai WA, telepon dan sebagainya. Zaman waktu itu belum ada saudara-saudara. Jadi Billy Graham harus datang ke tempat syuting. Waktu itu Marilyn Monroe sedang syuting film, dia datangin, dia samperin, karena ini pesan dari Tuhan harus disampaikan. Dia datang ke situ, ketemu dengan Marilyn Monroe, dia katakan, wah, mungkin ada yang mengatakan itu ada pendeta datang mencari kamu.
ada Billy Graham yang terkenal. Tapi apa yang dilakukan oleh Marilyn Monroe, saudara, dia menolak pesan Tuhan. Bahkan dia katakan, aku tidak butuh Tuhan. Tuhan menantang, saudara. Dia bilang, aku tidak butuh Tuhan. Kita dengar, kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Marilyn Monroe dia tidak terima pesan, padahal Tuhan spesial kasih pesan kepadanya melalui hamba Tuhan yang terkenal ini. Tapi Marilyn Monroe menolak. Dia tolak hamba Tuhan ini, bahkan dia katakan, aku tidak butuh Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia menolak Allah, karena dia menolak pesan Tuhan, karena dia menghina firman, ya, Tuhan datang melalui hambanya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Marilyn Monroe, tapi dia tolak. Akibatnya 1 minggu kemudian dia ditemukan mati di apartemennya karena bunuh diri, minum obat overdosis, saudara. Kalau nggak salah bukan tidur, ya, dimakan terlalu banyak, dan dia meninggal karena bunuh diri. Saudara sekalian, akibat menolak Tuhan, menolak Allah, menghina firman, sesuai dengan Amsal, dia mati. Dan matinya sangat tragis karena dia bunuh diri. Padahal Tuhan punya rencana yang indah bagi dia, ingin menyelamatkan dia, tapi dia menolak. Saudara, sebaliknya ada seorang Buddhis, ya, seorang Buddhis, tapi dia justru malah terima Tuhan. Dia seorang Buddhis bahkan disebut sebagai mahal guru. Tapi satu kali Tuhan datang kepadanya pada waktu di tempat tidur, dikatakan Tuhan datang di ranjangnya, ya, Tuhan mengunjungi dia, hingga dia kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seorang Buddhis, tapi dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menolak Yesus, tapi dia menerima Yesus. Berapa banyak orang yang menolak Yesus, saudara? Baru terkenal sedikit, sudah langsung tinggalkan Yesus, ya. Atau mungkin karena mau mencari jabatan, mau mencari kekayaan supaya terkenal. Padahal di sini kan mayoritas, ya, bukan agama Kristen. Jika kalau mereka beragama Kristen terkenal, wah, supaya lebih lagi, supaya tidak ada hambatan, indah agama lain, saudara. Tinggalkan Yesus. Nah, siapa yang menolak Yesus, menolak firman, dia akan mati kekal. Tapi sebaliknya yang menerima Yesus, dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dia akan memperoleh hidup selama-lamanya. Satu lagi kesaksian selesai dari seorang yang bernama, ini kebetulan namanya Ibu Yuli, ya, Yuli. Saya dapat video ini, saudara, waktu saya buka laptop ada video ini, saudara. Jadi saya dengarkan, wah, kesaksiannya sangat luar biasa. Karena dia bertemu, dia sampai ke pintu surga dan sangat sukacita. Jadi saudara, satu hari, katanya jam 2, ya, sekitar jam 2 siang, dia itu rohnya ditarik keluar oleh Tuhan dari tubuhnya, ditarik keluar, kemudian dibawa oleh Tuhan. Dan dia ceritakan di situ sudah bagaimana prosesnya dia keluar, rohnya ditarik Tuhan, ya, saudara. Nanti saya akan kirim video ini ke grup, ya, ke grup kita, grup gereja kita, saudara bisa lihat cerita seutuhnya. Jadi singkat cerita, yaitu ditarik oleh Tuhan, rohnya, dia melihat tubuhnya ada di bawah, saudara. Kemudian dia di bawah, dia bisa terbang, makanya. Kemudian sampai ada tangan yang mendorong dia, ada tangan mendorong dia, melarikan dia, dan dia jatuh. Dia berada di depan satu pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu
oval ya, oval. Dan dia melihat itu putih gerbangnya luar biasa, sangat indah. Dan pada waktu dia ada di situ, dia merasa sukacita ya, ada di depan gerbang itu. Dan tiba-tiba ada suara itu mengatakan, ini adalah pintu surga. Waktu dia mendengar begitu, ini pintu surga, saya harus masuk. Sebab kalau saya nggak bisa masuk ke dalam pintu surga, maka berarti saya nanti akan dilempar ke neraka ya. Karena cuma ada dua, surga atau neraka. Jadi dia harus masuk ke sini. Kalau dia nggak masuk ke surga, dia berarti dia akan dilempar ke neraka. Jadi dia menangis, saudara-saudara. Waktu dia menangis supaya dia bisa masuk ke dalam surga ini, supaya pintunya itu terbuka, pintu surga itu terbuka. Kemudian dia ingat dulu masih di dunia ini, dia itu banyak mendengar bahwa banyak tokoh-tokoh agama yang mengajarkan kalau percaya pada dia maka bisa masuk ke surga. Jadi dia panggil tokoh-tokoh agama satu persatu. Yang dia ingat dia panggil, ya misalkan si A, dia panggil namanya. Kemudian sambil memanggil sambil dia berkata, tolong saya bukakan pintu surga, ampuni dosa-dosa saya. Sekarang tolong bukakan pintu surga. Gak terbuka surga. Kemudian dia panggil tokoh agama yang lain. Yang kedua, dia panggil lagi yang lain. Dia sebut juga namanya. Tolong bukakan. Kemudian dia minta ampun, ampuni dosa-dosa saya. Tolong bukakan pintu surga buat saya. Gak ada jawaban. Pintu surga tetap tertutup. Kemudian dia panggil lagi yang lain. Pokoknya semua nama tokoh-tokoh agama dia panggil, saudara-saudara. Sambil dia minta ampun, sambil minta supaya buka pintu surganya itu dibuka. Satu pun tidak ada yang bisa, saudara-saudara. Kemudian dia ingat ayahnya. Ayahnya pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kemudian dia panggil nama. Ya, ingat nama itu kemudian Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa saya. Tolong bukakan pintu surga buat saya. Baru satu kali sudah dia selesai begitu, pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka baru, waduh dia sangat sukacita. Langsung dia mau masuk ke dalam. Pada waktu dia mau masuk ke dalam, ada malaikat keluar. Malaikat itu keluar dan mencegah si Buyuli ini untuk masuk ke dalam surga ya. Stop, nggak boleh, kamu nggak boleh masuk. Kemudian dikasih malaikat ini pegang satu seruling, namanya seruling dari emas. Kemudian satu lagi pegang minyak, diberikan minyak dan seruling ini diberikan kepada si Buyuli. Buyuli bilang terima kasih. Tapi dia melihat matanya terus ke surga, saudara. Kalau dia mungkin sangat sukacita waktu dia melihat surga. Di dalam surga itu dia melihat banyak orang pakai baju putih, bersinar-sinar sedang memuji menyembah Tuhan. Ya, dia begitu sukacitanya dia mau masuk ke dalam. Tapi si malaikat bilang tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk ke dalam. Kamu harus kembali ke dunia. Karena harus ada tugas yang harus kamu kerjakan di dunia. Dia bilang, gak mau, saya mau masuk di sini. Saya sudah sampai di sini. Di dunia banyak penderitaan. Saya gak mau, saya mau di sini saja. Saya mau masuk surga. Tapi malaikat itu mengatakan tidak boleh. Kamu harus kembali ke surga. Kemudian tangan yang besar yang tadi membawa dia sampai ke depan pintu surga kembali datang mendorong dia, saudara. Didorong kembali. Dan dia hidup lagi. Pada waktu dia hidup, dia kemudian menangis dengan suara keras, berteriak-teriak ya, karena dia ingin masuk surga. Dia nggak mau kembali ke dunia. Sampai kakaknya waktu melihat, kamu ini kayak orang gila siang-siang hari teriak-teriak. Saudara sekalian, ini kesaksian dari Buyuli ya. Kalau saya terjemahkan seruling dan minyak itu adalah kalau seruling kan kalau ditiupkan
suaranya nyaring ya, berarti dia harus memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang surga, sebagaimana dia ada alami, supaya dia tidak supaya orang-orang juga bisa masuk ke dalam surga juga. Minyak ini merupakan satu rangkaian urapan ya, Tuhan mengurapi dia untuk menjadi berkat. Kesaksian ini saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di mana dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kata-kata ini disampaikan oleh Rasul Petrus waktu itu dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di depan para imam-imam besar, dia katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia. Karena di kolong langit ini cuma ada satu nama yang kita bisa membawa kita kepada keselamatan hidup kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tadi Bu Yuli akhirnya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus itu berubah. Nama tokoh-tokoh siapapun disebut tidak bisa berubah. Itu nama Yesus disebut, itu surga terbuka. Tapi tidak cukup saudara-saudara, itu surga terbuka dia nggak bisa masuk. Karena apa? Karena dia belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar nama Yesus, tapi dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bukan cuma membuka pintu surga dalam nama Yesus, tapi kita juga bisa masuk ke dalamnya. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara sekalian, untuk kita bisa mewarisi hidup kekal ya, kita beda dengan orang yang disalib bersama Tuhan Yesus. Penjahat yang disalib bersama Yesus, waktu itu dia percaya Yesus, tapi nggak ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, seperti sudah disalib, beberapa jam kemudian dia mati. Tapi pada waktu itu dia percaya, Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lain dengan kita, saudara. Kita sudah percaya Yesus dan kita masih diberi hidup supaya kita melakukan kehendak Bapa. Sebab kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka kita juga akan ditolak, ya, di surga kita ditolak. Meskipun kita percaya Yesus hanya di mulut, tidak melakukan perintah Tuhan, ya. Tapi kalau iman yang sempurna adalah iman plus perbuatan. Perbuatan kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu digambar saudara persekutuan dengan Tuhan, ya. Kalau orang yang percaya sungguh-sungguh, iman dan perbuatannya ada, pasti dia akan suka berdoa. Dia pasti akan suka baca firman, ya. Dia pasti akan menyempatkan diri untuk membaca firman, bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingin supaya kita intim dengan Tuhan, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Dalam Alkitab kita bisa membaca seluruh kehendak Tuhan. Tapi intinya Tuhan sudah intisarikan menjadi cuma dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan bersamaan dengan itu, sebagai hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia supaya engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini dua saja, saudara. Kita melakukan dua hal itu, maka kita berarti sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, nggak mungkin kita nggak baca Alkitab. Pasti kita baca Alkitab. Namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Bukan kalau sempat
Karena kalau sempat baru saya baca. Ya, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, pasti kita akan membaca firman Tuhan setiap hari. Kita akan berhubungan dengan Tuhan, senantiasa intim dengan Tuhan dalam membaca firman, dalam berdoa. Ya. Segala sesuatu kita selalu sampaikan dalam doa, dengan ucapan syukur, dengan permohonan, dengan penyerahan kepada Tuhan. Itu namanya melakukan kehendak Bapa. Sampai firman Tuhan begitu banyak, ya. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa kalau kita ingin melakukan perintah Tuhan Yesus, baca Matius pasal 5, 6, dan 7. Itu khotbah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca itu, kita lakukan, berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara boleh baca. Ya, saya berkali-kali saya baca, saudara. Sampai sekarang saya terus baca terus. Karena saya ingin supaya semua firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan boleh masuk ke dalam diri kita dan boleh kita lakukan. Dengan demikian maka kita melakukan kehendak Bapa. Saudara sekalian, hari kemarin kita ingin pilihanku adalah hidup kekal, maka lakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Ya, tapi kita percaya karena nama Yesus, karena satu-satunya nama Yesus yang dapat membuka pintu surga. Kalau kita ingin masuk ke dalamnya, kita harus melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa, melakukan firman Tuhan di dalam diri kita. Jadi ada 3 hal, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan, bahwa Kristus cukup bagiku dan pilihanku adalah hidup kekal. Yang pertama yaitu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup sampai selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, hidup kekal dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sebaliknya, siapa yang tidak percaya, dia akan menghina firman, maka dia akan mati untuk selama-lamanya. Jadi ada 2 pilihan. Satu, hidup untuk selama-lamanya bersama Yesus. Dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya kepadanya, maka kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi sebaliknya kita menolak, akan menghina firman, kita akan mati selama-lamanya, saudara sekalian. Jangan sampai kita salah pilih. Dan yang ketiga, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus melakukan kehendak Bapa, maka dia akan mewarisi hidup kekal. Ya, sebab Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang mewarisi hidup kekal, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari saudara kita naikkan satu pujian lebih dalam kurindu Kau Tuhan, lebih dalam, ya. Lebih dalam lagi kurindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kucintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih
bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak cukup kita hanya percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, tapi kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan supaya kita boleh mewarisi hidup depan itu. Karena itu sudah mari sebagai doa kita, mari kita katakan lebih dalam untuk rindu Kau Tuhan, lebih dalam untuk mengasihi Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Lebih dalam dari rindu Kau, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Saya bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Dan kami juga saya kepada-Mu maka kami juga beroleh hidup yang kekal. Kami tidak akan mati selama-lamanya. Tolong kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kami yang akan menuntun kami hingga kami dapat melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Bapa, sehingga kami boleh bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami boleh hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan tolong juga anggota keluarga kami masing-masing, ketahui Tuhan yang belum percaya, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Selamatkan mereka ya Tuhan, supaya boleh bersama kami, seluruh keluarga kami boleh diselamatkan tanpa terkecuali. Kami semuanya boleh mewarisi hidup kami, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tolong Tuhan sahabat kami, orang-orang yang kami kasih, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi orang yang ada di sekitar gereja ini Tuhan yang belum percaya kepada-Mu, mereka boleh percaya kepada-Mu dan diselamatkan. Dan Kau adalah kebangkitan hidup yang memberi kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan Yesus tanamkan firman dalam hidup kami masing-masing, menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami semakin hari semakin kami lebih mengenal dan dikenal Tuhan, lebih takut kepada-Mu, akan kami dapat lebih mengasihi dan dikasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat segala sesuatu. Kau tahu persis ya Tuhan kerinduan kami. Kau tahu persis Tuhan kadar iman kami masing-masing di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus biarkan boleh meningkat ya Tuhan lagi. Iman percaya kami semakin kami bertambah-tambah di dalam kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Firman-Mu boleh menjadi kekal dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dan mengucap syukur ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Kita akan mendengar melihat beberapa pengumuman ya bisa disampaikan. Jadi saudara sekalian, kita ibadah kita minggu depan seperti ini ya. Kita terus selama kita masih diperbolehkan untuk beribadah, kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya supaya kita bisa lakukan ibadah di tempat ini. Tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang kita lakukan, baik dengan menjaga
menjaga jarak, pakai masker, ya semua yang anggota kecuali pakai masker, dan juga tetap mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Ya. Nanti kalau tidak pulang juga kalau jangan berbolong-bolong tapi satu demi satu ya, supaya lebih aman saudara kita sekalian. Terima kasih juga kepada remaja bergabung bersama kita dalam ibadah umum ya, karena memang kita batasi saudara, bukan dilarang tidak ya, bukan melarang, tapi supaya kegiatan gereja ini kita seminimal mungkin kita lakukan. Nanti setelah ibadah kita selesai, boleh langsung pulang. Kemudian gereja akan ditutup, ya maksudnya itu gerbangnya ditutup. Dan kegiatan nanti kita akan kembali sore nanti dalam ibadah sore. Jadi kita kurangi ya, karena masih PSBB akan diperpanjang sampai 11 Oktober ya. Jadi kita ya, mau nggak mau kita harus minimal kita harus kurangi dulu saudara, supaya kita sebagai warga negara yang lain kita juga ikut ya. Kita masih bisa berbakti adalah satu anugerah yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa lebih sebab kalau terus terang saudara kalau ibadah online kan biasanya itu mungkin ya saya sendiri berpikir saudara, kalau ibadah online kadang-kadang ya sambil ya sambil nggak seperti begini. Kalau kita serius semuanya dengan kemampuan kita bisa memuji Tuhan bersama dan sebagainya, itu kelebihannya. Makanya saya lebih pilih ya, kami pengurus lebih memilih begini, seberapa bisa kita bisa lakukan. Untuk kita terus doa saudara, jangan lupa kita terus berdoa. Saya juga selalu berdoa supaya untuk fokus kita semua dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus adalah dahsyat, darah Yesus berkuasa sehingga kita semua terlindungi sebagai perisai kita terhadap virus corona, virus apapun juga semuanya boleh disingkirkan Tuhan. Karena Tuhan kita berharap mengandalkan Tuhan selalu. Ya ini juga penting. Baik misi ya sekarang menjadi Karmas pelayanan masyarakat untuk untuk gereja kita. Ya, saya rasa itu saudara. Nanti kalau kita pulang ya protokol kesehatan ya 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nanti kalau kita keluar nanti ada seperti biasa ada 2-4 persembahan, silakan dengan persembahan saudara. Dengan perpuluhan silakan ya, kotak perpuluhan di sana. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin ada yang pertama kali hadir barangkali. Baru dalam angkat tangan sebentar. Semuanya jemaat lama ya, jemaat yang setia. Terima kasih sekian saudara-saudara. Terima kasih kita bersama-sama beribadah. Terima kasih kepada Tuhan. Kita akan akhiri pada kita saudara. Kita akan berdoa dan dalam saya boleh doa berkat. Kita terima doa. Pada akhir kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur berkasih setiamu, pertolongan berkah-Mu, kebaikan Tuhan, dan juga Tuhan kami boleh bersama-sama memuji berdasarkan nama-Mu dan mendengar sebagai daripada firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, dewasakan kami semakin hari semakin tambah berdewasa di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati semua yang bertugas di dalam pada hari ini Tuhan, baik sebagai worship leader, para singer, pemain musik, dan juga bagian sound ya Tuhan Yesus, dan juga penari bagi Tuhan untuk pemulihan nama-Mu, dan para asyir semuanya tanpa terkecuali Tuhan memberkati semua, juga hamba sendiri sebagai pembawa firman pada hari ini. Mari Tuhan supaya kami boleh bertambah pada kasih-Mu. Demikian juga kami selamatkan, berkati, sertai dan beri kesehatan total yang kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga bagi saudara kami jemaat Tuhan tempat ini, Engkau persis Tuhan mereka yang sedang sakit seperti Tina Arnold ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus menjamah Tuhan Tina Arnold, beri kekuatan bahkan juga bersama dengan Arnold suaminya yang hari ini juga sebagai singer kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati terus, beri kekuatan bukti jiwa roh mereka kuat menghadapi kemo yang terus dihadapi oleh Tina. Amin.
Kami mohon semua yang kiranya mendatangkan kebaikan kesehatan baginya. Demikian berdoa berbakti kepada penjamah, kepada Ibu Esther ya Tuhan. Kami dengar bersakit, Tuhan bertolak apapun penyakitnya Tuhan, jangan dia. Demikian juga saudara kami yang lain ya Tuhan, Ibu Amia, Ibu Nyukwa, demikian juga dengan dia Tuhan. Saudara-saudara kami semua tanpa kecuali mereka para lansia ya Tuhan Tuhan. Kau tahu persis mereka begitu rindu untuk beribadah kepadamu, tapi karena satu dan lain hal mereka tidak bersama kami. Tapi biarlah mereka selalu iman percaya mereka, hati mereka, jiwa mereka terkoneksi dengan Tuhan. Mari Tuhan tolong jaga mereka semua. Seluruh Tuhan kami Tuhan dengan berbagai hal yang sedang terjadi, yang mengerti masalah memberi jalan keluar, yang susah menghidupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memerlukan berkat ya Tuhan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ekstra dan sebagainya Tuhan tolong. Mungkin ada yang butuh uang kos, mungkin ada yang butuh uang kontrak, mungkin ada yang butuh kehidupan sehari-hari untuk usaha dan sebagainya. Berkati Tuhan, akan mereka yang usahanya terpuruk, ya Tuhan berkati sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha, wira swasta. Berkati semua tanpa terkecuali. Demikian Tuhan tangan-tangannya akan memberi ya Tuhan. Oh berkati mereka. Supaya memang memberilah kepada mereka diberi. Percaya Tuhan tambah-tambahkan lagi berkati mereka semua. Baik memberi persembahan tantangan untuk persembahan berkeluhan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Dan mari berkati terus bahwa pemerintahan Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya sampai kepada tingkat yang paling ke bawah. RT di mana-mana tempat ya Tuhan, termasuk Anies juga di dalam Tuhan berkati. Ya semua kebijakannya adalah untuk menyejahterakan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan tolong para saudara kami kembali ke tempat masing-masing dalam perlindungan Tuhan semuanya. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan di Tuhan, kesempurnaan doa kami, tolong kami doa kami ya Tuhan. Kami tahu Kau sangat mengasihi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara kami berdiri, siapkan diri untuk memberkati Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah dari surga atasmu satu persatu tanpa terkecuali, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati aktivitasmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pula keluargamu. Terlebih dengan berkat keselamatan jiwa bagi keluarga kalian semua, masing-masing tanpa terkecuali. Sekarang saudara sekalian, marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Datang kalian kedua membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya